Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dan ibu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu jaga kesehatannya. Kalau kalian pergi keluar jangan lupa pakai masker. Nah, sekarang kami dari kelompok 4 yang dimana anggotanya terdiri dari JN Awal Melenia Fitri dengan NIM 1816040016, Ulfia Ramdhani dengan NIM 1816040027, Yulia dengan NIM 1816040035, dan Nur Hafiza Putri dengan NIM 1816040058. Dalam video ini kami akan membahas tentang aplikasi sistem informasi. Buat teman-teman silakan untuk memahami dari pemaparan dari pemakalah. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan sebaik mungkin. Baiklah, langsung saja kita masuk dengan pembahasan tentang aplikasi sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenawal Milenia Fitri, NIM 1816040016. Saya berasal dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen. Akan membacakan makalah dari kelompok 4, yaitu mengenai aplikasi bisnis yang kedua. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi, yang mana aplikasi berasal dari kata application, yang menurut Kamus Komputer Eksekutif, application yaitu masalah yang memakai teknik pemrosesan data aplikasi, biasanya itu mengacu pada komputasi yang diinginkan atau pemrosesan data. Sistem informasi yaitu aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalasi, perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Kemudian adapun dari sistem pemrosesan transaksi atau dikenal dengan SPT atau lebih dikenal dengan Transaction Processing System adalah bentuk sistem informasi yang berfungsi merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam suatu perusahaan, meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku atau standar. Kemudian tujuan utama dari sistem pada tingkat itu yaitu untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi yang melalui sebuah organisasi. Pada tingkat operasional, tugas, sumber, daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan, contohnya itu dilakukan oleh pengawas tingkat yang memberikan kredit kepada pelanggan, yang mana yang lebih rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mana harus ditentukan yaitu apakah pelanggan tersebut memiliki kriteria yang telah ditetapkan tersebut atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, adapun sejarah dari sistem pemrosesan transaksi itu. Sistem pemrosesan transaksi yang pertama adalah sistem American Airlines Sabre, yang mulai beroperasi pada tahun 1960, dirancang untuk memproses hingga 83.000 transaksi perharinya. Sistem berlari pada 2 IBM 7090 komputer. Sabre berimigrasi ke IBM System atau 360 komputer pada tahun 1972 dan menjadi produk IBM pertama sebagai program kontrol airline atau ACP. Dan kemudian sebagai Transaction Processing Facility atau TPF selain penerbangan, TPF ini digunakan juga oleh bank-bank besar, perusahaan kartu kredit, dan jaringan hotel. Pemrosesan transaksi. Yang pertama, perangkat input terdiri atas berbagai alat meliputi komputer, amplop, dan jenis telepon. Yang kedua, perangkat pemproses terdiri atas program komputer yang biasa dipasang di mesin ATM atau komputer dan perangkat sejenis. Yang ketiga, perangkat keluaran meliputi berbagai jenis monitor yang dapat menampilkan gambar atau tulisan, speaker yang dapat menampilkan informasi berbentuk suara, dan printer untuk mencetak berbagai informasi yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, berbagai bentuk dokumen yang digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk informasi kepada manajemen dan pihak lain. Yang kedua yaitu tujuan sistem pemrosesan transaksi, mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan kinerja layanan perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem pemandu keputusan.
Sistem pemandu keputusan adalah sebuah sistem yang memandu pembuat keputusan. Sistem ini akan berdasarkan proses pembuatan keputusan kepada aturan yang ditetapkan oleh para perancang sistem. Sistem juga akan mendasarkan prosesnya kepada basis data yang ada di dalam perusahaan. Sistem pemandu keputusan adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer, termasuk dalam sistem pengetahuan dan manajemen. Pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu tujuan sistem pemandu keputusan. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan atas masalah seni terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya yang dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari perbaikan efisiensi. Yang keempat, kecepatan komputasi. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, dukungan kualitas. Yang ketujuh, sumber daya saing. Yang kedelapan, mengatasi keterbatasan kognitif. Yang keempat yaitu model sistem pemandu keputusan. Model fisik yang pertama, model fisik adalah gambaran berbentuk 3 dimensi yang menyamai objek aslinya. Hanya saja ukurannya lebih kecil dari objek aslinya. Yang kedua, model naratif adalah gambaran suatu objek yang dirancang dalam bentuk uraian kata-kata. Yang ketiga, model grafis adalah gambaran suatu objek yang berbentuk gambar, lambang atau grafik. Yang keempat, model matematis adalah gambaran suatu objek yang berbentuk matematis. Selanjutnya yaitu manfaat model. Manfaat model itu terdiri dari 3. Yang pertama, mempermudah pemahaman. Apabila sebuah model yang sederhana telah dipahami, para pembuat keputusan dapat segera memahami masalah yang telah dikompleks. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Dengan memanfaatkan model, dua pihak dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan lebih baik dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memprediksikan masa depan. Dengan menggunakan model, misalkannya saja analisis time series, pembuatan keputusan dapat memperkirakan apa yang terjadi dengan penjualan pada bulan depan setelah harga diturunkan 10%. Selanjutnya yaitu keunggulan model. Yang pertama, proses pembuatan model merupakan proses belajar bagi para pembuat keputusan yang belum berpengalaman. Yang kedua yaitu dengan perancangan model. Akan lebih banyak waktu yang tersedia untuk mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah yang timbul. Yang ketiga, model dapat memberikan perkiraan masa mendatang. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh sistem informasi jenis lainnya. Yang keempat, model dapat menghemat biaya dengan mengurangi atau bahkan menghindari coba-coba atau trial dan error. Selanjutnya, kelemahan model. Yang pertama, perancangan model tidak selalu mudah. Meskipun dibuat oleh keputusan dan perancangan sistem yang sudah berpengalaman, apabila model salah dirancang, maka tidak akan mudah digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perancangan model memerlukan keahlian matematis dan pengetahuan pembuatan keputusan, sehingga akan sulit dilakukan oleh pembuatan keputusan yang belum berpengalaman. Selanjutnya yaitu komponen SPK. Yang pertama, basis data yang berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Yang kedua, model dan pengetahuan mengenai masalah dan keputusan yang harus diambil. Yang ketiga, berbagai perangkat analisis yang digunakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan keputusan. Tahap intelligence adalah tahap pengakuan adanya masalah. Masalah dapat merupakan persoalan maupun kesulitan yang muncul dalam kehidupan organisasi, atau dapat juga merupakan persoalan yang ditimbulkan sendiri oleh pembuat keputusan. Tahap desain adalah tahap perencanaan berbagai alternatif yang akan dipilih. Contohnya, perusahaan akan membeli barang dagangan, tetapi
mendapatkan masalah, misalnya membelinya sebanyak beberapa, dengan harga berapa, membeli di mana, dan dibayar kapan. Masalah-masalah ini perlu disiapkan beberapa jawabannya. Misalkan perusahaan akan membeli barang berapa banyak. Manajemen perlu menyiapkan alternatif kalau membeli sebanyak 150 unit, 200 unit, atau 500 unit. Dengan data yang lain, perusahaan akan memilih salah satu di antara data ini. Selanjutnya, tahap choice adalah tahap memilih salah satu di antara berbagai alternatif yang sudah disiapkan dalam tahap desain. Dalam tahap ini, pembuatan keputusan akan membuat model pemilihan alternatif atau baca subjudul metode pemilihan alternatif berikut. Setelah membuat keputusan untuk memilih salah satu alternatif, maka manajemen akan melaksanakan keputusan itu. Tahap ini merupakan tahap implementation. Yang pertama yaitu metode pemilihan alternatif. Metode pemilihan alternatif di sini terbagi atas 3. Yang pertama, model optimization, yang kedua model satisfying, dan yang ketiga model heuristic. Nah, yang pertama, model optimization digunakan untuk mencapai hasil yang paling baik. Misalnya untuk memperoleh keuntungan yang paling besar. Perusahaan memutuskan untuk memproduksi sebanyak 750 unit produk. Dan yang kedua di sini ada model satisfying, yang membuat keputusan tanpa mempertimbangkan semua alternatif. Dan keputusan yang paling dibuat belum tentu merupakan alternatif yang paling baik. Karena keputusan yang paling baik mungkin sangat sulit diperoleh. Dan yang ketiga di sini model heuristic adalah keputusan yang diambil berdasarkan aturan yang sudah baku. Misalnya ada seorang raja wafat, tidak mau anak laki-lakinya harus menggantikannya meskipun ia baru berusia 7 tahun. Dan yang kedua di sini ada kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kesalahan terdiri dari 4. Yang pertama kesalahan analisis, yang kedua kesalahan melihat waktu, dan yang ketiga kesalahan sudut pandang tidak berubah, dan yang keempat kesalahan terlalu percaya diri. Dan yang pertama kesalahan analisis, yaitu salah mengenali masalah, sehingga keputusan yang dibuat juga salah. Yang kedua, kesalahan melihat waktu. Misalnya pada bulan Juni-Juli, penjualan alat-alat tulis tiba-tiba melonjak. Pimpinan perusahaan memutuskan untuk tidak meningkatkan kapasitas produksi. Dan yang ketiga di sini kesalahan sudut pandang tidak berubah. Perusahaan beranggapan bahwa pihak yang paling menentukan suksesnya penjualan adalah pramuniaga. Oleh karenanya, manajemen memberikan bonus yang menarik kepada semua pramuniaga. Dan yang keempat di sini kesalahan terlalu percaya diri. Kesalahan terlalu percaya diri akan menyebabkan manajemen kurang mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan. Dan yang ketiga di sini ada OLAP, Online Analytical Procedure. SPK tidak memiliki standar sehingga setiap perusahaan dapat membangun sesuatu dengan kebutuhan para pemakaiannya. Pemakai SPK kebanyakan adalah para manajer puncak, yaitu para pembuat keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini terlalu jarang diambil, tetapi lingkupnya sangat luas. Keputusan tidak struktur karena merupakan keputusan yang tidak mudah diambil. Manajemen puncak harus melakukan analisis dengan baik. Dan yang keempat di sini adalah pemanfaatan OLAP dengan pola analisis seperti berikut ini. Yang pertama meringkas dan mengumpulkan sejumlah besar data, dan yang kedua melakukan filtering, pengurutan, dan memberikan peringkat. Dan yang ketiga di sini membandingkan beberapa set dari data, dan yang keempat membuat sketsa atau bagan atau diagram. Dan yang keempat di sini menganalisis dan menemukan pola dari data, dan yang kelima di sini menganalisis kecenderungan data. Dan yang terakhir di sini ada kinerja OLAP tergantung di hal-hal ini. Yang pertama ada aggregation, yaitu mewujudkan agregasi biasanya menyebabkan respon lebih cepat karena kita mungkin perlu untuk melakukan pekerjaan lebih sedikit untuk menjawab permintaan untuk nilai di sel. Dan yang kedua, partisi. Partisi memberikan Anda kemampuan untuk memilih strategi penyimpanan yang berbeda untuk mengoptimalkan trade-off pengolahan dan query kinerja. Dan yang terakhir di sini ada data irisan pada partisipasi.
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 4. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah dipaparkan oleh pemakalah. Mungkin hanya sampai di sini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.